Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novaliata dalam pembahasan mata kuliah Teori Sosial 3. Sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan pengantar terkait perspektif struktural fungsional. Namun pada kali ini saya akan sedikit memberi pengantar terhadap pembahasan struktural konflik. Sebelum jauh akan kita bahas, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu konflik. Sebagian umum masyarakat itu melihat konflik adalah sebuah tindakan agresif, yaitu tindakan fisik. Namun ternyata kalau di dalam pembahasan sosiologi, konflik itu tidak hanya dalam bentuk agresif, tindakan fisik, namun perasaan atau sikap ketidaksukaan terhadap objek tertentu atau terhadap kelompok tertentu itu juga dikatakan sebagai konflik. Jadi sikap ketidaksukaan terhadap orang itu merupakan juga bagian dari konflik. Kalau teman-teman pernah membaca misalnya buku Dwi Susilo 20 tokoh sosiologi modern di pembahasan tokoh Lewis Chaucer, bukunya yang ini mungkin di situ Dwi Susilo mengatakan bahwa hostility feeling atau perasaan yang menunjukkan indikasi tidak suka pada pihak lain itu juga adalah bentuk konflik. Nah, jadi pertama kita mengambil kesimpulan dulu bahwa konflik itu tidak dalam bentuk agresif atau tindakan, namun dia bisa juga ketidaksukaan terhadap orang itu bagian dari konflik. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana Paul Harton atau Han dia melihat terhadap kedudukan atau keberadaan para teori konflik terhadap konflik. Jadi para teoritisi konflik melihat konflik. Nah, menurut Harton dan Han, teoritisi konflik itu memandang masyarakat itu dapat menjadi satu karena terikat bersama-sama oleh kekuatan kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat. Jadi para teoritisi itu melihat masyarakat terikat dalam suatu kelompok karena disebabkan oleh kekuatan yang dominan dalam masyarakat tersebut. Kekuatan yang dominan ini bisa kita arahkan, bisa kita tujukan ke mereka, para aktor yang jumlahnya sangat sedikit, tetapi mereka memiliki kekuatan, sumber daya, dan kekuatan-kekuatan yang lain, sehingga mereka bisa menyatukan masyarakat. Nah, ini sangat umum kita lihat di dalam masyarakat bahwa kadang-kadang masyarakat itu menjadi terikat karena diikat oleh kekuatan kelompok kelas yang dominan. Dia memiliki kekuatan sumber daya.
Itu yang dikatakan oleh Harten dan Han. Kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Michael Foucault, bahwa ia mengatakan pengetahuan tidak henti-hentinya menciptakan kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan tidak henti-henti pula akan menghasilkan pengetahuan. Nah, jadi kekuasaan tersebut bisa menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan tersebut bisa menghasilkan kekuasaan. Nah, kita kembali ke Paul, Harten, dan Han. Nah, yang menurut dia memandang para teoritisi konflik yang melihat bahwa masyarakat itu menjadi terikat secara bersama-sama karena ada kekuatan kelompok di dalamnya masyarakat tersebut yang mengikat mereka. Kemudian kalau kita lihat pandangan para fungsional, misalnya pandangan para fungsional memandang nilai-nilai konsensus dalam masyarakat itu sebagai ikatan yang pemersatu. Jadi konsensus itu bagi para fungsional itu dilihat sebagai yang mempersatukan mereka. Nah, kemudian kalau kita lihat di pandangan para teoritisi konflik, melihat konsensus itu adalah sebagai upaya mereka kelompok kelas dominan untuk memaksakan kehendak mereka kepada yang mereka inginkan. Jadi para teoritisi konflik melihat konsensus itu merupakan ciptaan dari kelompok kelas dominan untuk memaksakan nilai-nilai tertentu yang mereka inginkan. Kemudian kita akan berbicarakan tentang proposisi teori konflik. Nah, proposisi teori konflik ini saya ambil dari bukunya Wirawan yang ia kutip dari Allison dan Welles. Nah, jadi menurut Allison dan Welles, teori konflik itu memiliki 3 asumsi utama. Pertama, menegaskan manusia itu memiliki kepentingan asasi. Manusia itu kemudian akan merealisasikan kepentingannya tersebut. Jadi manusia itu secara alami dia memiliki kepentingan. Nah, kepentingannya tersebut harus dia realisasikan. Itu yang proposisi yang pertama. Kemudian proposisi yang kedua itu adalah bahwa power ataupun kekuasaan itu bukan sekedar sesuatu yang langka, namun dia juga tidak bisa terbagi secara merata. Saya mencontohkan begini. Bayangkan sebuah piramid. Nah, piramid tersebut tempat orang berkuasa pada umumnya ada di atas. Sehingga ruang atau peluang atau kesempatan untuk mendapat kekuasaan tersebut tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Oleh sebab itu, kekuasaan yang bisa menghasilkan konflik tersebut harus diperebutkan, harus diraih.
diraih oleh siapapun di sini. Boleh dari mereka yang latar belakang petani untuk mendapatkan kekuasaan, boleh mereka dari latar belakang nelayan, pengusaha, buruh, dan yang lainnya. Jadi kekuasaan itu memang dia tidak hanya langka, tetapi juga dia tidak bisa terdistribusi secara merata. Itu dia proposisi yang kedua. Kemudian proposisi yang ketiga adalah ideologi. Nah, jadi ideologi ini sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok untuk mendapatkan, memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Jadi konflik itu bisa terjadi juga dihasilkan dari sebuah ideologi, dan ideologi itulah yang mereka perjuangkan dalam proses perjuangan ideologi tersebut. Terjadi konflik di situ. Katakanlah misalnya umum kita ketahui, misalnya kita ambil contoh di Indonesia gampangannya, bahwa misalnya di sini ada kelompok nasionalis, ada kelompok nasionalis religius, ada kelompok radikal, ada kelompok radikalis ekstremis, dan banyak kelompok yang lain. Mereka semuanya itu saling memperjuangkan ideologinya masing-masing. Misalnya kelompok radikalis ekstremis dengan tindakan-tindakan terornya. Kemudian kelompok nasionalis dengan perjuangannya mencapai untuk menguasai kepemerintahan. Misalnya kelompok yang fundamentalis atau kelompok religius, mereka pengen memperjuangkan juga agar dalam tubuh pemerintah ada terlihat agamanya dalam melahirkan sebuah kebijakan, misalnya begitu. Jadi tadi kalau kita lihat menurut Allinson dan Wallace ada tiga asumsi proposinya dia, bahwa dia mengatakan manusia itu memiliki kepentingan hak asasi yang harus diperjuangkan, kedua kekuasaan tersebut harus tidak terdistribusi merata, kemudian ada ideologi di situ. Ideologinya itulah yang rawan terjadi konflik, sangat sensitif di situ ya. Bukan hanya di Indonesia, mungkin saya pikir di seluruh dunia juga sama. Jadi ideologi itu bisa melahirkan konflik yang sangat serius. Kemudian kita akan melihat proposisi teori konflik yang lain. Pertama, semakin tidak merata distribusi sumber dalam suatu sistem, itu akan semakin besar konflik antara segmen yang dominan dengan segmen yang lemah. Ini terlihat sekali proposisi ini mengacu ke pandangannya Karl Marx, bahwa distribusi dalam suatu sistem tidak merata akan melahirkan konflik. Konflik tersebut yang melakukan adalah kelompok yang dominan, kemudian berhadapan dengan kelompok yang lemah. Kalau dalam pandangan Marx itu kan ada yang kita sebut bourgeois dan proletar. Jadi dua kekuatan ini akan berhadap-hadapan. Distribusi sumber daya dalam suatu sistem tidak merata akan melahirkan konflik dilakukan oleh kelompok yang dominan dengan kelompok yang lemah.
Kemudian ada proposisi yang berikutnya begini. Segmen yang lemah atau kita sebut sebagai subordinat itu mereka semakin menyadari kepentingan mereka secara kolektif, maka akan semakin besar kemungkinan mereka mempertanyakan distribusi sumber yang tidak merata. Jadi kelompok yang subordinat ini, jika mereka sudah sampai ke tahap menyadari bahwa kepentingan kolektif mereka itu akan melahirkan kemungkinan mereka akan mempertanyakan kenapa distribusi sumber daya itu tidak merata. Nah, itu dia. Kemudian proposisi yang berikutnya, apabila subordinat tadi, kelompok yang subordinat tadi dipersatukan oleh keyakinan umum. Katakanlah di sini keyakinan agama, keyakinan terhadap kepentingan ekonomi, dan mereka berkembang kepentingan mereka itu. Jadi apabila subordinat ini dipersatukan oleh keyakinan umum agama, maka semakin berkembang kepentingan mereka. Maka segmen yang dominan yang menguasai segmen lemah, perilaku mereka akan terpolarisasi jadinya nanti. Jadi subordinat ini sama yang berkuasa, perilakunya nanti akan terpola, akan berbentuk. Misalnya kelompok yang lemah dalam menyikapi kebijakan publik yang dilakukan oleh kelompok penguasa. Kelompok yang lemah atau yang dikuasai itu akan merasa ditekan. Kenapa ditekan? Mereka merasa sedikit-sedikit ketika mereka melakukan menyampaikan argumen terhadap kritikan kebijakan, itu kelompok yang berkuasa akan melakukan counter, akan melakukan penghadangan, bahkan akan melakukan penangkapan. Jadi kelompok penguasa ini sangat sensitif dia. Nah, jadi kelompok penguasa akan terpola bentuknya, kelompok yang dikuasai akan terpola juga bentuknya. Nah, apabila segmen subordinat dipersatukan oleh keyakinan umum, maka semakin berkembang struktur kepentingan mereka, segmen dominan yang dikuasai. Jadi hal yang mudah kita lihat di konteksnya Indonesia mungkin ketika kemarin pasca atau menjelang pemilu dan pasca pemilu, ada kelompok di samping penguasa tersebut yang begitu tidak nyaman terhadap kelompok yang melakukan kritikan terhadap, sehingga kelompok yang kecil ini sering mereka berhadapan dengan hukum. Nah, kira-kira begitu.